Halo, selamat pagi homeschooler. Ketemu lagi dengan Kak Tantri. Nah, pada kesempatan ini Kak Tantri sekarang mengajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Nah, bagaimana kabarnya homeschooler? Semoga homeschooler semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Nah, di sini nanti kita di pertemuan pertama akan belajar tentang bagaimana cara menentukan ide pokok dalam paragraf. Sebelum kita memahami ide pokok dalam paragraf, kita harus mengetahui dulu atau kita harus tahu dulu apa itu paragraf. Nah, paragraf dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, mungkin dari kelas 4, kelas 3, homeschooler semuanya pasti sudah tahu apa itu paragraf. Nah, Kak Tantri ulas kembali ya, bahwasanya paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling ketergantungan atau saling berhubungan. Jadi dalam setiap paragraf itu biasanya terdiri dari 5 sampai 8, maksimal 8 ya kalau untuk SD. Jadi 5 sampai 8 kalimat. Nah, dari setiap kalimat satu dengan kalimat yang lainnya itu saling berhubungan. Dan dalam satu paragraf itu biasanya memuat satu ide pokok. Nah, tapi kalau dalam sebuah bacaan, nah misalnya nih dalam bacaan itu terdapat 10 paragraf. Berarti dalam bacaan tersebut terdapat 10 ide pokok. Nah, nanti secara keseluruhan dari ke-10 ide pokok paragraf itu akan kita simpulkan atau biasanya disimpulkan menjadi tema dalam sebuah bacaan. Nah, itu kumpulan dari beberapa ide pokok yang dirangkum, diringkas itu menjadi tema sebuah bacaan. Nah, kali ini kita fokus belajar tentang ide pokok dalam paragraf. Nah, apa ya Kak ya ide pokok itu? Nah, di sini pengertian ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, jadi setiap paragraf itu pasti ada masalah utamanya. Nah, masalah utama itulah yang dinamakan ide pokok. Nah, ide pokok itu banyak sekali kata lainnya atau sinonimnya atau istilahnya adalah persamaannya. Nah, itu ada beberapa. Di sini sudah Kak Tantri tuliskan ada 9 kurang lebih. Itu ada ide pokok itu sendiri, kemudian ada gagasan pokok, ini gagasan pokok, kemudian ada pokok masalah, kemudian ada inti paragraf, terus ada masalah utama, ada gagasan utama, kemudian ada pokok pikiran, ada pikiran utama, dan ada inti paragraf. Nah, ini semuanya itu adalah sinonim dari ide pokok. Jadi kata lain dari ide pokok. Nanti kalau di dalam soal itu menemukan kata ini, nah, atau misalnya pokok pikiran dalam sebuah bacaan adalah, nah itu nanti ide pokok ya. Atau pikiran utama dalam sebuah bacaan adalah, nah itu sama artinya untuk mencari ide pokok. Nah, selanjutnya itu yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya kita memahami isi sebuah teks dalam bacaan. Nah, ini sebelum ke paragraf, kita ke bacaan dulu. Bacaan itu adalah kumpulan dari beberapa paragraf yang saling berhubungan. Sama kayak tadi paragraf tadi adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan, yang memiliki satu pokok pikiran dan beberapa kalimat penjelas. Tapi kalau sebuah bacaan itu adalah kumpulan dari beberapa paragraf yang memiliki satu tema besar. Nah, itu adalah bacaan. Nah, cara memahami isi sebuah bacaan itu kita yang pertama harus membaca keseluruhan teks bacaan tersebut. Nah, jadi tidak boleh dibaca di paragraf pertama sama paragraf terakhir aja, itu tidak boleh. Harus dibaca dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Setelah kita membaca secara keseluruhan, itu kita harus mencatat hal-hal penting dalam teks tersebut. Nah, jadi setiap paragraf itu pasti ada hal-hal pentingnya. Itu kita catat dulu. Nah, dalam bacaan itu kita catat atau enggak kita tandai. Nah, setelah kita catat dan kita tandai dalam setiap paragrafnya, kita akan menemukan pokok pikiran dalam setiap paragraf. Tadi ya, kalau misal ada 10 paragraf berarti ada 10 pokok pikiran. Nah, jadi
setelah kita menemukan pokok pikiran atau ide pokok dalam setiap paragrafnya itu, kita jadikan satu pokok pikiran tersebut. Kemudian setelah kita jadikan satu, kita akan menemukan pokok pikiran dari keseluruhan bacaan tersebut. Nah, jadi dari pokok pikiran di setiap paragraf itu kita jadikan satu, nanti kita simpulkan. Nah, kesimpulannya ini nanti ada dinamakan pokok pikiran keseluruhan bacaan, atau biasanya kita menyebutkan tema besar dalam sebuah bacaan, gitu ya. Nah, kemudian Kak, letak ide pokok paragraf itu biasanya di mana ya Kak? Nah, untuk mempermudah mencari ide pokok paragraf itu, kita harus mengetahui letak ide pokok paragraf itu. Letak ide pokok paragraf itu ada 3. Nah, yang pertama itu letaknya di awal paragraf. Di awal paragraf, kalau di awal paragraf itu biasanya kita menyebutkannya adalah deduktif. Nah, kalau deduktif itu berarti pokok pikiran atau ide pokoknya berada di awal. Jadi di kalimat awal itu adalah gambaran umum dari sebuah paragraf tersebut, baru nanti di kalimat-kalimat berikutnya itu merupakan kalimat penjelas atau kalimat yang menjelaskan dari sebuah paragraf tersebut. Nah, itu berada di awal, itu namanya deduktif. Sekarang kalau berada di akhir paragraf itu namanya adalah induktif. Nah, kalau induktif itu berarti gambaran umumnya itu terletak di akhir ya, terletak di kalimat akhir atau di paragraf, di akhir paragraf gitu. Itu namanya induktif. Jadi ada gambaran-gambaran penjelasnya untuk yang dari menjelaskan gambaran umum tadi, itu baru nanti kesimpulannya atau ide pokoknya itu di akhir, gambaran umumnya di akhir, penjelasnya di depan. Itu namanya paragraf atau pokok pikiran, ide pokoknya induktif. Kemudian yang terakhir, jika letaknya itu berada di awal dan di akhir. Nah, kalau di awal dan di akhir ini itu nanti kita biasa menyebutkannya adalah campuran. Jadi kalau campuran itu pokok pikirannya biasanya di awal itu sudah jelas atau sudah terlihat. Baru nanti di akhir kalimat itu ada pengulangan ya, pengulangan ide pokok, tapi dengan kalimat atau dengan bahasa yang sama. Cuman maksudnya adalah berbeda. Jadi kalimat awal sama kalimat akhir itu kalimatnya berbeda tapi isinya itu sama. Nah, poin utamanya itu sama. Itu namanya ide pokoknya itu berada di awal dan di akhir, yang biasanya kita menyebutnya adalah campuran gitu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui letak ide pokok paragraf, di sini Kak Tantri contohkan ide pokok yang berada di awal itu. Nah, di sini ada bacaan singkat ya. Kak Tantri bacakan. Cuaca buruk menyebabkan terhambatnya distribusi barang-barang ke Pulau Sumatera. Kapal-kapal feri tidak beroperasi karena tinggi ombak di Selat Sunda. Akibatnya, puluhan truk mengantri di Pelabuhan Merak. Hal tersebut cukup merugikan produsen, distributor, dan konsumen. Nah, ini ide pokoknya berada di awal. Nah, kita lihat di sini di awal kalimat adalah cuaca buruk menyebabkan terlambatnya distribusi barang-barang ke Pulau Sumatera. Karena cuacanya buruk berarti distribusi barang-barang itu terhambat. Itu sebagai pokok pikiran berada di awal tadi deduktif. Baru di kalimat berikutnya, nah karena cuacanya buruk berarti barang-barang tidak bisa didistribusi. Jadi kapal-kapalnya tidak bisa beroperasi. Akibatnya puluhan truknya juga mengantri di Pelabuhan Merak. Itu berarti merugikan produsen, distributor, dan juga konsumen. Seperti itu. Kemudian itu di awal ya. Sekarang contoh yang ide pokoknya berada di akhir. Ada bacaannya, contohnya seperti ini. Faktanya memang tidak semua orang yang berpendidikan sukses dalam perjalanan hidupnya. Tetapi jika dilakukan perbandingan, maka orang yang berpendidikan tetap jauh lebih banyak yang bisa mengecap kesuksesan daripada orang yang tidak pernah mengecap pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan adalah salah satu alat untuk mengembangkan diri, mental, pola pikir, dan juga kualitas diri seseorang. Nah,
Di sini kita fokus ke kalimat yang terakhir. Nah, karena ide pokoknya berada di akhir atau kita menyebutnya adalah induktif. Pendidikan adalah alat untuk mengembangkan diri mental, pola pikir, dan juga kualitas diri seseorang. Nah, di sini ada kayak sebuah pengertian tentang pendidikan. Berarti ini adalah menjadi pokok pikirannya, yang kalimat terakhir. Baru kalimat-kalimat sebelumnya itu menjadikan kalimat penjelasnya. Nah, jadi fakta bahwa orang yang berpendidikan itu sukses dalam perjalanan hidupnya, tetapi orang yang berpendidikan itu pokoknya jauh lebih banyak bisa mengecap kesuksesan daripada orang yang tidak berpendidikan. Dan disimpulkan bahwa ini pendidikan adalah alat untuk mengembangkan diri, mental, pola pikir, dan juga kualitas diri seseorang. Itu yang tadi ide pokoknya berada di akhir atau induktif. Sekarang yang ide pokoknya itu berada di awal dan di akhir. Nah, di sini tadi sudah Kak Tantri jelaskan bahwasanya kalimatnya itu berbeda, tapi inti atau poinnya itu adalah sama. Kalimat pertama dan kalimat terakhir, di awal dan di akhir. Nah, kita fokusnya ke kalimat awal dan akhir ya. Kak Tantri bacakan teksnya dulu. Pendidikan adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih baik dengan memperjuangkan hal-hal terkecil hingga hal-hal terbesar yang normalnya akan dilewati oleh setiap manusia. Pendidikan adalah bekal untuk mengejar semua orang yang ditargetkan oleh seorang dalam kehidupannya, sehingga tanpa pendidikan maka logikanya semua orang diimpikannya akan menjadi sangat sulit untuk dapat diwujudkan. Faktanya, memang tidak semua orang yang berpendidikan sukses dalam perjalanan hidupnya. Tetapi jika dilakukan perbandingan, maka orang yang berpendidikan tetap jauh lebih banyak yang mengecap kesuksesan daripada orang yang tidak berpendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan adalah alat untuk mengembangkan diri, mental, pola pikir, dan juga kualitas diri seseorang. Nah, di sini pokok pikirannya berada di awal dan di akhir. Berarti kita fokusnya ke kalimat utama ya. Nah, di sini pendidikan adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih baik dengan memperjuangkan hal-hal terkecil hingga hal-hal terbesar. Itu di kalimat atau di awalnya. Nah, kalimat awalnya ya, pokok pikiran yang berada di awal. Sekarang kalimat yang di akhir. Pendidikan adalah alat untuk mengembangkan diri, mental, pola pikir, dan juga kualitas diri seseorang. Dari kedua kalimat ini, berada di awal dan di akhir ini, itu fokus sama pendidikan atau penjelasan tentang pendidikan. Yang di awal itu menjelaskan bahwa pendidikan itu gerbang menuju kehidupan yang sukses, yang lebih baik. Di kalimat yang akhir itu ditegaskan kembali, yaitu pendidikan adalah alat untuk mengembangkan diri, mental, pola pikir, dan juga kualitas diri. Nah, dari ide pokok yang berada di awal dan di akhir ini kita simpulkan menjadi satu. Tadi kan ide pokoknya namanya campuran di awal dan di akhir. Kita simpulkan bahwa menjadi pokok pikiran pendidikan adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih baik dengan memperjuangkan hal-hal terkecil dan besar dan alat untuk mengembangkan diri, mental, pola pikir, dan juga kualitas diri seseorang. Jadi digabung di kalimat awal dan kalimat akhir ini digabung jadi satu. Itu menjadi pokok pikiran campuran. Nah, begitu ya. Di sini letaknya dulu. Tadi letaknya ada 3 yang harus kita ingat ya. Awal deduktif, akhir induktif, dan juga awal dan akhir itu campuran. Kemudian setelah kita mengetahui letaknya, nah bagaimana Kak cara menentukan ide pokok paragraf? Nah, cara menentukannya ada 3, gampang banget. Yang pertama tadi adalah semuanya atau dari keseluruhan paragraf itu harus kita baca. Nah, dari kalimat awal sampai kalimat akhir itu harus kita baca dulu. Setelah kita baca, kita harus tandai di kalimat awal sama kalimat akhirnya. Ditandai dulu kalimat awal sama kalimat akhir. Setelah kita menandai, nah, kita baru bisa menentukan pokok pikirannya. Nah, di awal atau di akhir. Yang menjadi gagasan umumnya itu di awal atau di akhir, atau bahkan di kedua-duanya. Nah, itu nanti baru bisa kita menentukan ide pokok dalam paragraf. Nah, sudah selesai. Ini tadi adalah penjelasan tentang bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan
Salam.